Iya. Oke, Bapak Ibu, saya akan kita bercerita dulu, Ya, kenalin dulu kalau ya Bapak Ibu. kalau Tanya-tanya dulu nih, monggo Bu. Monggo Bu. ya Pak sendiri ya. Ya. Kalau jam 7 di sana berarti di sini jam 8, Bu. Oke, 1 jam. Baik. Nah, berarti anu ya Bapak Ibu, apa namanya, minimal tidak terlalu malam. Jadi Bapak Ibu ini ada yang retaker? Tidak ada. Berarti retaker itu sudah tes kemarin, kemudian belum lulus. Itu retaker Bapak Ibu. Oh, Kalau Oh, Bapak enggak. Ibu sekarang masih pendidikan, ya berarti masih rata-rata itu pendidikan. Masih pendidikan semua. masih Baik. Ya, pendidikan, Bu, ya. Siklus 2 ya Masih Bu ya. pendidikan, Bu. iya I, siklus 2. iya, Siklus siklus Ya, 2, Bu. Bu. 2. Kemudian ada yang sudah dapat ujiannya tanggal berapa Bapak Ibu? UP-nya pastinya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Tahu-tahu, Bu. Masih Belum. berurusan dengan modul ajar ataupun perangkat ini, Bu. Ya, Iya. Iya, benar. disuruh buat Ah, RPP, nanti disuruh iya, Iya. ngajar. Ya. iya. Videonya itu Bapak Ibu kalau sudah Iya. Bapak Ibu mau buat buat video, Bapak Ibu nanti mau menjelang Iya. ujian itu harus bikin video lagi baru. Iya, Jadi memang benar, Bu. semakin ke ini ya Bapak Ibu, semakin nanti Bapak Ibu semakin mendekati ujian, itu semakin waktunya semakin sempit gitu. Iya. Jadi semakin waktunya semakin apa ya, banyak tugasnya. Saya memaklumi, jadi saya ini sudah berapa kelas ya Bapak Ibu. Eh Setiap persiapan bimbel seperti ini teman-teman biasanya gini, Bu saya bimbelnya mau mendekati ujian saja. Jadi berapa materi gitu ya. Itu mulai jam 6 sampai jam 11. Kok lama-lama kadang-kadang cuma dua Bu yang hidup itu. Yang hidup. Bapak Ibu ada yang masih aktif, cuma dua, yang lainnya sudah tidak tahu kemana. Jadi saya memang menguraikan untuk yang apa periode ini menjadi 10 kali pertemuan. Kita itu setiap hari, maksudnya setiap dua, kan nanti saya kasih jadwal. Nah, jadi satu pertemuan itu minimal tidak terlalu malam. 1 jam saja. Yang penting Bapak Ibu mau mendengarkan sama tidur boleh, mau mendengarkan pokoknya santai begitu. Ya. Pedagogik itu butuh ketemu sama mentornya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau lihat video itu apa ya, ngerjakan soal juga tidak. Saya inginnya tips dan trik itu diberikan ketika Bapak Ibu ketemu saya. Jadi kenapa ini Bu? Kenapa ini jawabannya? Itu pedagogi Bapak Ibu tidak seperti apa mapel profesional. Gitu. Bapak Ibu ini berbagi pengalaman ya. Kita ini masih ketemu. Kemarin saya itu membimbing 110 mahasiswa. Jadi 55 itu fisika, 55 biologi untuk yang periode kemarin Desember. Yang fisika itu alhamdulillah lulus 100%. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan nomor saya dari teman-teman angkatan Iya. sebelumnya. Iya, Kemudian yang benar. biologi itu satu tidak lulus Bapak Ibu. Itu yang saya sesalkan. Eh, yang jadi yang membuat tidak lulus itu adalah karena tidak menyusun Bapak Ibu, tidak menyusun studi kasus atau ambil studi kasusnya dari em, dari ngambil di internet, kemudian dirubah kelasnya, dirubah namanya Bapak Ibu. Jadi saya tidak apa ya, tidak mengizinkan ya Bapak Ibu untuk melakukan itu. Saya kemarin losnya teman-teman tidak, karena mungkin saya mengira pembelajaran andragogi orang dewasa. Jadi yang dikumpulkan ke saya itu saya koreksi yang dikumpulkan. Saya tidak checklist satu-satu siapa yang belum dikumpulkan. Saya kira semua sudah, ternyata ada satu yang belum Bapak Ibu. Dan saya berharap karena studi kasus itu penting Bapak Ibu. Iya. Sebentar, saya share dulu. Bapak Ibu dulu pernah ikut pretest ya Bapak Ibu?
Pernah. Pernah. Nah, Bu, pernah, Bu, pernah. Eh, Jadi, kalau pretest itu dulu soalnya 20, kemudian 70 pedagogik, kemudian 50 profesional. Nah, ya. pada periode Desember ujian UP itu dihapus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kelihatan ini di UKM PPG Kemdikbud Go ID, kelihatan di layarnya Bapak Ibu, maka Iya. di sini sudah ya, ada kisi-kisi soal UP UKM PPG ini yang 120 soal. Sekarang Mm-mm. tidak dipakai lagi. Jadi Desember tanggal 9-10 Bapak Ibu UP sebelumnya, 2 minggu sebelumnya diberitahu bahwa ada perubahan yang namanya itu adalah eh, kita hanya 60 soal eh, SJT dan PCK. SJT 10 soal, PCK 50 soal, plus studi kasus Bapak Ibu. Begitu. Apakah yang redaktor yang kemarin tidak lolos terus membuat studi kasus? Iya, gitu. Studi kasus ini penting dan menurut saya mudah. Kenapa mudah? Karena kita bisa minta tolong orang lain, tapi jangan sembarangan orang lain ya Bapak Ibu. Em, jadi contohnya gini, studi kasus itu dibuat minimal 2 lembar cukup, maksimal lah 3 lembar, jangan sampai 9 lembar. Nah malam ini saya kasih tips dan triknya biar studi kasus itu dapat bagus. Kalau studi kasus itu kan bisa membuatnya sekarang sampai mau menjelang ujian. Nah, itu kan bisa dibuat dulu. Kemudian jangan sampai setelah sudah selesai, Bapak Ibu kemudian di-share ke temannya. Oh, saya sudah selesai, silakan dicontoh. Jangan disimpan. Karena takutnya kalau dicontoh itu, kalau pas dicek sama plagiarism checker, nanti merah semua. Atau Bapak Ibu ambil di internet lah, copy, pas, copy. Ganti namanya, kemudian ganti mapelnya. Nah, itu tidak saya perkenankan. Karena itu juga nanti kena plagiarism checker merah semua, jadi tidak dikoreksi Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu melihatnya kisi-kisinya di sini Bapak Ibu. Sudah saya tunjukkan. Ini sudah tidak sama lagi, tidak ada profesional. Kamu kimianya tidak ada. Kemudian fisikanya tidak ada. Biologi tidak ada. Cuma berdasarkan hasil Banyak maaf Bu, suaranya agak Pecah, Bu. Bergemah, Bu. Oke, saya mute ya, buat mute semua. Oke, dari hasil kemarin saya mengevaluasi. Jadi soalnya itu memang 60 soal, kemudian tidak ada profesionalnya. Tetapi khusus ini pelajaran biologi itu ada profesional 10 Bapak Ibu. Saya juga kok bisa ini 10 tidak apa itu kok bisa 10 masih keluar begitu. Jadi nanti khusus untuk mapel biologi nanti di akhir-akhir mungkin pertemuan ke-10 ada dengan tentor eh, biologi khusus. Itu yang pengalaman kemarin. Jadi saya takutnya daripada nanti keluar, jadi kemarin keluarnya itu tentang sindrom Bapak Ibu. Itu yang biologi ya Bapak Ibu. Karena biologi itu kayaknya loh kok masih keluar, kemudian sulit gitu. Kemudian yang kimia, kimia itu keluarnya semua mapel serumpun, fisika, kimia, biologi. CP-CP-nya, CP, KD-nya itu ya punya fisika, punya kimia, punya biologi. Itu campur untuk yang kimia kemarin. Kemudian kalau fisika memang pedagogik, murni fisika, baik CP-nya, kemudian KD-nya yang keluar, itu semua miliknya fisika. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan terpaku sama, oh saya kimia ini, saya biologi tidak. Jadi Bapak Ibu ini memang serumpun, eh, nanti saya kasih tips dan triknya, cara mengerjakan tanpa Bapak Ibu melihat oh ini KD kalau sudah KD-nya kimia bukan punya saya nggak bisa ngerjakan bukan seperti itu. Itu ada tips dan triknya. Cara membuat tujuan pembelajaran. Jadi mau mau mapel apapun fokusnya sama pedagogik ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Ibu,
Boleh Boleh. saya matikan kameranya karena sinyalnya agak sedikit kurang bagus, Ibu. Boleh. Oke, makasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Santai saja Bapak Ibu, kita ketemu nanti setiap 2 kali. Jadi hari ini Senin, kemudian Rabunya. Nanti insya Allah nanti malam sudah saya share ke Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran kita itu 10 kali tatap muka. Kemudian kalau ternyata Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi dari kampus. Seperti apa begitu sosialisasinya kita diskusikan lagi. Kalau memang butuh pertemuan lagi, ya kita diskusikan. Apa yang ternyata baru Bapak Ibu begitu. Setiap pertemuan itu nanti ada rekaman dan file itu akan saya share Bapak Ibu. Jadi nggak disembunyikan apa harus nggak usahain saya share. Bapak Ibu bisa ngeprint. Kalau ada waktu di print lah sama ngajar sama PPG sedikit-sedikit dibuka, dicicil begitu menurut saya. Itu paling efektif. Kemudian studi kasus harus kalau saya sarankan bikin sendiri. Malam ini kita belajar. Kemudian pada akhir pertemuan saya akan memastikan Bapak Ibu sudah membuat. Nah, kalau nanti saya sediakan link, Bapak Ibu bisa memasukkan, saya bisa merevisi Bapak Ibu studi kasusnya kurangnya di mana. Kemudian saya sarankan jangan mengambil dari internet atau mencontoh dengan temannya. Begitu. Insya Allah lah gampang Bapak Ibu. Studi kasus itu mudah. Oke. Mohon bimbingannya Ibu untuk studi kasus. Oke, baik Bu Mai. Insya Allah gampang. Jangan ngomong, jangan kalau Bapak Ibu langsung, oh ini sulit, pusing, saya masih harus PPG, saya harus masih ini. Ya itu Bu. Insya Allah Bapak Ibu yang pingin seperti Bapak Ibu ini banyak antrinya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pendidikan, Alhamdulillah. Oke, ini boleh tidak Bu mematikan kamera? Boleh. Untuk pelaksanaan UP itu online ya. Baik. Pelaksanaan UP itu online Bapak Ibu. Desember kemarin masih online. Apakah besok ini Februari online atau tidak? Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi dari kampus 2 minggu sebelumnya. Begitu. Misalkan dalam pelaksanaan itu terkena sinyal mungkin koneksi terputus apa boleh langsung join. Oke, jadi Bapak Ibu itu sudah ada aplikasinya. Aplikasinya juga bisa dilihat di UKM PPG yang saya share tadi. Nah itu ada kisi-kisi ada aplikasi. Nah aplikasi itu kadang punya kakak kelas dulu-dulu itu kan banyak. Jangan sampai mau dikasih orang orang lain begitu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk di grup pengawas ujian, maka Bapak Ibu pastikan nanti pengawasnya yang memberikan aplikasi tersebut. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu tiba-tiba ada kamera kan Bu, ada kamera yang memotret kita ya, memvideo kita, kemudian kita mengerjakan ada aplikasinya. Di aplikasi juga kelihatan wajahnya kita. Jadi kalau ternyata tiba-tiba internet keputus, maka Ibu langsung bisa nanti join lagi kalau internetnya sudah bagus gitu. Kalau koneksi terputus langsung dinyatakan gugur tidak? Tidak dinyatakan gugur Bapak Ibu. Yang dinyatakan gugur adalah Bapak Ibu dibantu oleh orang lain menggunakan alat bantu itu kan kelihatan. Nah itu ada yang beri jawaban dari jendela dari itu kelihatan karena kameranya itu memutar. Kadang Bapak Ibu silakan putar laptopnya, putar kamera HP-nya begitu. Jadi kalau terputus tidak. Saya kemarin pernah ujian yang UP ketika saya itu terputus saya. Kemudian kembali lagi tidak ada masalah. Ada perpanjangan waktunya. Jadi sama jam 4 kita jam 2 jam 4 selesai tapi saya terputus 30 menit, saya akan mendapatkan perpanjangan waktu 30 menit. Bu, apakah ada contoh studi kasus yang lengkap Bu sebagai bahan referensi bagi kami? Ada. Bentar lagi saya berikan contoh cara membuatnya. Kemudian apa saya kasihkan nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Contohnya studi kasus. Mungkin miliknya mahasiswa kemarin ya, yang kemarin. Oke, saya sudah jawab ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di chat. Eh, jadi Bapak Ibu, kita akan malam ini membuat belajar studi kasus karena menurut saya studi kasus ini penting. Jadi penilaian UP itu tidak hanya Bapak Ibu pelaksana ujian. Nilai UP itu diambil dari studi kasus.
Tiga kasus ini yang nilai itu adalah dosennya plus guru pamongnya. Jadi saya berharap nilainya Bapak Ibu itu 100. Kalau jelek lah minimal 95 prediksi saya. Dan saya berharap seperti itu begitu. Karena nilai ini bisa menolong gitu. Yang kedua, soal SJT. SJT itu sama dengan seperti soal kepribadian. Nah, ini soal ini kan biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu insya Allah bisa. Yang penting kondisinya sehat. Takutnya malam hari itu lembur ya biasanya. Terus besoknya sudah lihat angka-angka. Jangan berharap soalnya itu sedikit-sedikit soalnya. Soalnya itu panjang-panjang. Kalau bisa itu terlihat satu kamera soal semua itu. Satu laptop, layar laptop itu. Gitu. Kemudian yang agak sulit, saya berharap karena soal SJT itu kalau Bapak Ibu menjawab satu A, B, C, D, E itu tidak ada yang salah. Jadi ada poinnya. Yang paling benar 5, yang kurang benar 4, 3, 2, 1. Dan saya berharap Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal. Yang ketiga memang agak sulit, namanya soal PJK. Tidak bisa ditebak seperti soal yang tahun sebelum-sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, kalau periode sebelumnya itu soal-soal itu hampir mirip tuh kayak siklusnya itu berjalan. Jadi materinya jelas. Ini KD materi kalor, KD materi apa. Nah, di sini tidak, semuanya dianggap umum seperti mapel pada umumnya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap soalnya nanti mirip ini keluar tidak. Tetapi konsepnya yang sama ya Bapak Ibu. Oke. Di studi kasus PPG ini. Nah, Bapak Ibu biasanya ada teman-teman yang saya tidak membuka kelas lain ya Bapak Ibu. Saya tidak membuka kelas biologi, kemudian saya membuka kelas biologi. Biasanya banyak Bapak Ibu itu yang meminta bimbel, tetapi mendekati ujian. Nah, waktunya terlalu mepet. Apa ya, saya kok mempunyai tanggung jawab moral. Kalau memang mau bergabung, boleh tetap di bimbel ini, nanti akan diberikan rekaman dengan file. Karena apa ya Bapak, terlalu mepet begitu waktunya. Saya lihat-lihat tuh waktunya terlalu mepet. Apalagi sekarang harus membuat studi kasus. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ini yang kemarin ya, kalau jadwal sudah keluar, maka akan seperti ini. Ada UP, UKM, PPG dalam jabatan. Jadi nanti Bapak Ibu pendaftaran UP dan UKIN, kemudian cetak kartu, instalasi mandiri, instalasinya biasanya Bapak Ibu akan dipandu oleh kampusnya. Jadi kampusnya Bapak Ibu dengan kampus ujiannya akan berbeda. Kemudian uji coba pelaksanaan UP. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini UP, UKM, PPG, dan UKIN. Nah, kalau UKIN-nya itu biasanya nanti sebelumnya ada briefing, kemudian Bapak Ibu mengisi portofolio. Bapak Ibu kan harus ada mengisi portofolio seperti sebentar. Oke, Bapak Ibu kan nanti mengisi portofolio, apa mungkin sudah disosialisasikan ya sama kampusnya ya. Jadi mengisi portofolio yang memang harus Belum, ada. Bu. Belum ada sosialisasi Belum ada portofolio. sosialisasi ya. Oke, Ada. mungkin pertemuan selanjutnya akan saya bahas sedikit ya portofolio ya, agar Bapak Ibu minimal apa Sedikit, yang Bu. dikumpulkan tahu gitu. Jadi kalau Bisa Bapak bertanya, Bu? iya, Bapak, Ya. Jadi tadi ini kan jumlah soalnya kurang lebih 100 nomor ya, Bu ya. enggak, Ini 60, setiap 60. maksud Soalnya saya setiap soal ini ada bobotnya ya, Bu ya. setiap soal ada Atau bobotnya. kalau misalnya salah nol, Itu bagaimana? khusus Atau hanya SJT. sebagian? Ya, khusus SJT, Bapak. Jadi soal SJT ada bobotnya, soal PCK itu tidak. Salah, Oh, salah gitu. Soalnya hanya 60. 10 SJT, 50 soal PCK. PCK kan adalah pedagogi content knowledge ya, pedagogik saja. Profesional sudah tidak ada. Jadi ini diharapkan karena kemarin banyak sekali retaker ya Bapak Ibu dari biologi, insya Allah yang paling banyak retakernya. Eh, makanya kemarin yang bimbel itu banyak sekali. Itu mereka pemerintah itu mengupayakan agar Bapak Ibu banyak yang lulus begitu. Dan saya berharap Bu, memang suaranya putus-putus, Bu. oke sebentar. ya sudah jelas di sini.
Oke. Berarti kalau sudah jelas ada bagian dari Ibu tadi yang sinyalnya mungkin terganggu ya. Oke, kemudian mengisi portofolio praktek pembelajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diminta dosennya untuk membuat beberapa video, buat lagi besok, buat lagi. Sudah jangan mengeluh Bapak Ibu, lakukan saja. Bagaimanapun dosen itu yang memberikan nilai ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang, ini pengalaman saya ya Bapak Ibu, pengalaman saya. Kadang-kadang dosennya itu kayak tampak killer banget tuh. Jadi suruh bikin, kemudian video ini, video itu dalam waktu yang mepet. Kemudian sampai mahasiswanya tuh kalau kalau ini ya, kalau curhat tuh sampai nangis tuh karena belum belum selesai, malam nggak tidur, biasanya begitu. Oke. Kadang-kadang ya, kenapa begitu? Ternyata ketika kita rapat ya, rakor untuk menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak, ada nilainya mahasiswa itu UP kecil banget. Dosennya itu menyebutkan bahwa kenapa kok ini kok bisa lulus, kecilnya kecil sekali Bapak Ibu. Dia menyatakan bahwa mahasiswa tersebut katanya videonya bagus, kemudian prakteknya luar biasa, akhirnya lulus Bapak Ibu. Mungkin di depan Bapak Ibu aja menjaga wibawa begitu ya, tampak killer, kemudian disuruh ngerjakan bikin video pembelajarannya banyak, dikerjakan saja tidak apa-apa. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi kemudian unggah rencana pembelajaran RPP yang Bapak Ibu buat ya di siklus 2. Kemudian ada unggah dokumen dokumen studi kasus. Ini akan menjadi nilai nanti diakumulasikan dengan SJT dan PJK yang menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak. Kemudian penilaian UKIN oleh penguji. Jadi studi kasus ini memang dibuat nanti nilainya dari dosen dan dari apa? Dari dosen dan dari guru pamong. Oke, saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Hmm, saya tak Izin jawab. mau nanya. Boleh, Bu. Ini Bu, untuk unggah rencana pembelajaran itu RPP 3 tahun terakhir gitu Bu, atau RPP yang kita ini Bu, yang kita lagi kemarin pertemuan 1 pertemuan 2 gitu Bu? Enggak, RPP itu nanti RPP praktek UKIN-nya, Bu. Ibu nanti Oh, akan RPP. ya akan mendapatkan pandu apa ya? Pembimbingan dari dosen untuk mengisi yang UKIN. Karena itu UKIN yang menilai adalah dosennya nanti. Jadi RPP-nya. Iya, iya Bu. Berarti RPP UKIN. Ya, RPP UKIN nanti. Jadi RPP ini beda lagi Bapak Ibu dengan RPP yang sekarang sedang dibuat. Makasih Bu. Sama-sama. Bu, apakah ada contoh studi kasus yang lengkap? Ada. Bu, eh, saya retaker biologi. Oke, baik. Kalau retaker biologi tetap menggunakan studi kasus yang baru ya Bapak Ibu. Yaitu. Kemudian, apakah benar bobot UP sekarang 40% dan proses perkuliahan PPG 60%? Oke. Nah, ini yang saya belum dengar ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau ada sosialisasi, saya akan sampaikan lagi ke Bapak Ibu. Yang saya dengar adalah UP itu memang nilainya KKM di tingkat nasional 70. Nilainya dari mana? Kalau dulu diambil dari murni nilai UP. Kemudian nilai UP, kalau Bapak Ibu setelah ujian, kemudian nilai itu keluar. Bapak Ibu nggak bisa lihat, tapi panitia bisa lihat. Kemudian dari nilai keluar itu tadi, kemudian dirakorkan rapat ya, rapat, kemudian ada yang sudah 8 kali gitu ikut, ada yang 5 kali ikut nggak lulus lulus, diafirmasi mungkin sama umurnya, sama, nah itu pasti ada Bapak Ibu, nggak mungkin tidak ada. Jadi kita itu murni, dapat murni itu berapa persen yang lulus. Kemudian kan pemerintah punya punya target yang nggak mungkin terlalu rendah. Jadi ada beberapa afirmasi-afirmasi yang tidak bisa disampaikan oleh Bapak Ibu nih. Kadang-kadang nilainya kecil tapi bisa lulus, itu juga ada. Nah, makanya kadang-kadang ada faktor X Bapak Ibu yang saya tidak bisa menjelaskan, tapi memang adanya seperti itu. Jadi makanya di akhir pembelajaran menjelang UP nanti kita berdoa bersama dengan anak yatim. Itu pengalaman saya, berdoa dengan anak yatim dari beberapa kelas setiap persiapan UP seperti ini itu menurut saya itu 100% lulusnya. Cuma kemarin saya kehilangan satu biologi ini yang ternyata mungkin apa ini ya di kampusnya atau bagaimana kurang dapat arahan tentang studi kasus. Jadi
studi kasusnya tinggal copy atau kosong. Sampai saat ini saya minta ke beliau untuk mengirim studi kasusnya untuk saya koreksi, revisi begitu, tapi belum dikirim. Oke. Pengalaman saya kemarin soal-soal studi kasus dan proporsional biologi. Iya, SJT itu adalah seperti studi kasus Bapak Ibu, tapi hari ini kita akan membuat studi kasus itu seperti analisa, kemudian deskripsi, nah itu. Pro, profesional biologi. Oh ya 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 ya, soalnya studi. Lah, makanya saya biologi itu masih heran Bapak Ibu, kenapa yang lainnya PGSD, kemudian PPKN, saya itu punya kelas juga apa bahasa Indonesia, PJOK itu full full tidak ada materi profesional. Biologi ini ada Bapak Ibu tentang sindrom. Nah, makanya biologi itu nanti ada satu pertemuan dengan tentor profesional ya Bapak Ibu. Berbeda yang lain. Bu, nanti diberikan banyak soal-soal PCK. Ya, ya jelas Bapak Ibu, bimbel itu fungsinya adalah Bapak Ibu mengenal soal-soal PCK minimal yang tahun-tahun kemarin. Saya tidak berharap Bapak Ibu menghafalkan soalnya, tapi konsepnya selalu sama. Profesional biologi dari kelas, iya, profesional biologi itu dari kelas 10, 11. Ya, di sini Bapak Ibu, untuk saya tidak ada, kalau yang dulu jelas, jadi profesional biologi itu kelas 10, 11, 12. Kemudian jelas soal ini ketemu sindrom, soal ini ketemu tentang apa materi yang lain begitu ya, materi. Tapi ketika yang kisi-kisi ini kami tidak bisa menebaknya. Jadi cuma kami yang tahu karena semua mapel itu sudah berganti ke PCK, tapi biologinya yang keluar. Nah, nanti kemarin tuh sindrom-sindrom seperti itu banyak. Oke, nanti saya kasih analisis soal-soal 10 soal yang kemarin dengan tim saya, biologi. Karena saya aslinya fisika, Bapak Ibu ya. Eh, jadi nanti saya punya tim fisika, kimia, saya punya tim sendiri. Cuma dosen biologinya profesional baru selesai operasi. Jadi minta jadwalnya nanti awal-awal Februari. Oke. Oke, sudah saya jawab. Mungkin Bapak Ibu kalau ini maunya dari chat boleh. Oke, Bapak Ibu, sama pelan-pelan saja Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah seharian PPG begitu. Jadi dokumen laporan studi kasus yang harus Bapak Ibu buat berdasarkan kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran atau pengalaman sendiri. Jadi Bapak Ibu itu kan sebenarnya kalau membuat studi kasus, soal PCK, soal SJT itu sebenarnya sudah ada di PPG, tetapi khusus prajabatan, bukan daljab. Nah, kemudian ujian ini diterapkan ke daljab per Desember 2023. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi pelaksanaannya bagaimana. Kemudian, cara membuat studi kasus ini dengan metode STAR, situasi, kemudian atau task itu tugas, action, result. Jadi situasi itu situasi kasus yang ada atau yang dialami siswa. Action tindakan yang telah Anda lakukan dalam menghadapi situasi atau kasus di atas. Result adalah hasil dan dampak dari tindakan yang Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau pernah mengikuti guru penggerak, saya lihat kayak ada Bapak Ibu yang guru penggerak ini. Tetapi kok biasanya guru penggerak itu dapat ini ya hanya mengerjakan laporan saja. Kemudian ujiannya hanya UP saja begitu. Maka akan mungkin biasa ya membuat laporan seperti ini. Oke, baik. Jadi ketentuan membuat laporan studi kasus Bapak Ibu. Yang pertama, laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Makanya Bapak Ibu saya sarankan, kalau Bapak Ibu nanti selesai studi kasusnya, silakan diskusikan dengan saya akan ngasih linknya Bapak Ibu. Nah, jangan di-share sama teman-teman atau di-share sama teman yang dipercaya. Kemudian dilihatkan saling diskusi, itu nggak apa-apa, sama-sama di-print, kemudian bisa saling diskusi. Jangan di-share seperti di-share di YouTube-nya Bapak Ibu, kemudian
Facebook atau di grup WA itu jangan sebelum dinilai. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, kemudian dinyatakan lolos, kemudian mau nge-share pengalamannya, silakan. Itu lebih aman ya Bapak Ibu. Kemudian laporan studi kasus itu terdiri hanya 4 bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama yaitu namanya deskripsi studi kasus. Katanya, kata yang ditulis itu 100 sampai 150 kata. Tidak boleh kurang, saya sarankan tidak lebih. Kalau lebih-lebih 1-2 kata mungkin bisa, kalau saya sebagai dosen guru pamongnya, bisa saya maklumi itu Bapak Ibu, begitu. Tetapi kadang-kadang ada Bapak Ibu guru pamong atau dosen yang tidak bisa maklumi, begitu. Jangan lupa ada teknologinya melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Jadi dalam kasus tersebut mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Jadi Bapak Ibu pada deskripsi studi kasus, Bapak Ibu akan menemukan topik kasus yang akan diuraikan, mengapa topik tersebut penting. Bapak Ibu pasti ada masalah di dalam kelas itu. Nah, masalah itu bagaimana cara solusinya. Jangan lupa modelnya yang dipakai, pastikan model tersebut pernah Bapak Ibu pakai. Jadi ketika menulis, Bapak Ibu, oh langkah-langkah belajarnya seperti ini. Itu akan mengalir tulisannya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian jangan lupa pakai media berbasis IT, karena di sini ada teknologinya Bapak Ibu. Gitu. Jadi berbasis IT kalau bisa, jadi itu menjadi poin. Ini adalah deskripsi studi kasus. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, ada analisis situasi. Ini terdiri dari 200 sampai 250 kata. Bu, kalau lebih Bu, 500 kata ya jangan Bapak Ibu. Saya pernah menilai itu sampai 9 halaman. Padahal kalau kita buat sesuai kata yang diminta itu 2 lembar, 3 lembar cukup. Tetapi sudah 9 halaman, isinya muter-muter, tidak dapat intinya, nilainya kecil. Gitu. Oke, pada bagian ini mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Pihak yang terlibat, tantangan serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan studi kasus, kemudian Bapak Ibu jelas meminta berdiskusi, berkolaborasi dengan guru penggerak, teman sejawat Bapak Ibu, wakakur, kepala sekolah, monggo silakan. Tapi kalau Bapak Ibu jangan sampai menulis, saya lakukan sendiri. Seolah-olah keren banget nih, itu tambah salah. Karena di dalam penilaiannya harus berkolaborasi dengan pihak tertentu, pihak yang terlibat. Nah, itu jadi harus ada pihak yang terlibat dalam analisis situasi ini. Jadi di situ situasi yang terjadi pada saat perancangan atau evaluasi pembelajaran itu seperti apa. Nah, terkait topik yang sudah dipilih pada deskripsi tadi. Perannya Bapak Ibu itu apa? Siapa yang terlibat? Tantangan dan hambatannya bagaimana? Itu harus ada di analisis situasi. Dan harus cukup hanya 200 sampai 250 kata. Jadi Bapak Ibu memang harus yang penting-penting banget ini yang dipakai. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Tidak ada ya. Oke. Ada selanjutnya itu ada yang C atau yang ketiga, ada alternatif solusi. Solusinya solusi ini 250 sampai 300 kata. Pada bagian ini mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Oke, bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan. Langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran, sumber daya atau materi apa yang digunakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau bisa itu merancang model pembelajarannya yang Bapak Ibu mampu. Jelas pada saat
PPL, apalagi siklus 2 ini Bapak Ibu disuruh bikin RPP, PJBL, kemudian problem listening. Nah, yang sudah Bapak Ibu buat itu. Ya, jadi jangan berpaku atau kamu buat apa? Nanya temennya, kamu buat apa? Yes, aku buat itu. Jangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah dilakukan tuh langkah-langkah nulisnya itu nanti lancar. Kemudian yang keempat ada atau yang D ada evaluasi 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah itu. Jadi hanya 4 Bapak Ibu nggak ada yang lain-lain gitu. Kalau saya, kalau kalau saya pada mahasiswa prajabatan Bapak Ibu, itu biasanya mereka itu kan belum punya sekolah untuk ngajar ya. Jadi mereka itu PPL gitu Bapak Ibu. PPL masih mencari sekolah. Nah, di sana PPL, kadang mereka masih menyematkan beberapa kata-kata menurut ini ya, sebenarnya menurut insting gitu aja ya. Itu masih menurut insting. Jadi ada di kapan tahunnya, kemudian di halaman berapa begitu ya. Kemudian masih ada daftar pustaka. Kalau saya yakin Bapak Ibu ini sudah daljab punya sekolah begitu, lebih menekankan kepada apa? Lebih menekankan pada pengalamannya. Tetapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu kita sudah sesuai panduannya, sesuai yang diminta. Kemudian dosanya ya harus kalau ternyata dicontohkan ini Bapak Ibu sama dosennya. Kadang-kadang ada kampus yang baik Bapak Ibu mencontohkan, memberikan ada yang tidak sama sekali. Disuruh nyari sendiri. Nah, tergantung Bapak Ibu kampusnya yang mana. Kalau Bapak Ibu kampusnya mencontohkan dosennya, kemudian memberikan ada kata-kata bagus yang mengambil dari buku, jurnal, atau yang lain, kemudian menyebutkan sumbernya, dan dosennya minta seperti itu, maka lakukan apa kata dosennya. Kalau dosennya tidak memberikan apapun, kemudian menjelang upload tidak boleh menghubungi dosen atau guru pamongnya. Nah, Bapak Ibu sesuai petunjuknya yang saya berikan ini berarti begitu. Jadi kalau pas Bapak Ibu kedapatan kampus yang enak, dosennya yang enak, wah enak itu. Oke. Penilaiannya ya Bapak Ibu, jadi KLPPG 4 ini mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik, teknologi. Nah, saya akan membacakan indikatornya, kemudian jika nilainya baik sekali. Saya berharap Bapak Ibu tidak mendapatkan baik, kurang baik, tidak baik. Gitu. Merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini Bapak Ibu menggunakan rancangan pembelajaran terstruktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Berarti pembelajarannya Bapak Ibu jelas yang sudah Bapak Ibu terapkan ya Bapak Ibu di PPL ini Bapak Ibu kan masih diminta membuat RPP yang berpusat pada peserta didik sudah diajari sama dosennya. Buat seperti itu. Kalau Bapak Ibu PJBL, PPL oke. Kemudian jangan menggunakan model pembelajaran yang lama-lama. Gitu. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, materi ajar. Jadi materi ajarnya yang Bapak Ibu itu ambil, alasannya kenapa mengambil materi ajar tersebut. Oh listrik itu sulit, bahaya bagi anak. Nah harus dijelaskan kenapa materi ajarnya ambil itu. Kemudian pedagogik dan teknologi informasinya. Medianya kalau bisa berbasis IT. Pedagogiknya adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, jadi menggunakan rancangan pembelajaran mendapatkan nilai baik sekali dengan memadukan aspek-aspek pengetahuan, pedagogik, teknologi, informasi sesuai dengan pembelajaran disertai perlibatan peserta didik. Oke, tuh. Jadi ada 5 penilaian di dalam studi kasusnya Bapak Ibu yang diambil. Yang ketiga, mengevaluasi input proses dan hasil belajar sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi mengajak pihak lain. Nah ini kalau Bapak Ibu mau baik sekali dapatnya,
Jadi mengajak pihak lain mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya, ketika baik sekali sama Bapak Ibu di sana mengevaluasi input proses, juga harus mengajak pihak lain untuk mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar yang beragam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran. Eh, Hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi ini sampai mengajak pihak lain itu ada 3 kali indikator ya Bapak Ibu. Mengajak pihak lain mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman sejawatnya, dengan guru penggerak di sekolahnya, dengan kepala sekolahnya. Oke. Jadi cara menulis laporan studi kasus ini dari yang saya sampaikan tadi, dari panduannya, maka itu ada 4 ya Bapak Ibu. Ada deskripsi studi kasus. Di sini menyebutkan topik yang diuraikan. Mengapa topik ini penting? Itu hanya boleh 100 sampai dengan 150 kata. Analisis situasi, jelaskan situasi yang terjadi, jelaskan peran Anda, siapa saja yang terlibat, tantangan hambatannya apa. Ini hanya 200 sampai 250 kata. Alternatif solusi, jelaskan langkah nyata yang telah dilakukan, sumber daya atau materi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus atau tantangan. 250 sampai dengan 300 kata. Evaluasi, jelaskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan, baik bagi siswa dan guru, yaitu 100 sampai dengan 150 kata. Hanya ada 4 poin, Bapak Ibu. Enggak berat. Jadi Bapak Ibu nanti malam sudah mulai mikir tuh, studi kasusnya apa ya? Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir dalam pembelajaran, saya akan share rekaman dan filenya. Itu setiap selesai pembelajaran insya Allah. Jadi rekaman itu masih proses. Kalau pas tidak ada kendala akan saya langsung ya Bapak Ibu akan saya share. Tapi kalau ada kendala saya biasanya menunggu sampai selesai. Filenya akan selalu saya share Bapak Ibu. Tidak ada sembunyi-sembunyian. Pokoknya Bapak Ibu harus belajar tuntas, lulus. Begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini saya berikan satu contoh eh, tentang penulisan studi kasus. Ini contoh Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, kalau saya buat seperti ini kira-kira kelihatan nggak ya? Bentar. Kekecilan, Bu. 9. Oke. Kelihatan, Bu, kelihatan. Tapi Kalau kekecilan. ini kelihatan? Bang. Oh, Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan, Bu. Oke. Jadi ini judulnya adalah meningkatkan hasil belajar IPA melalui implementasi pelajaran berbasis sekolah dan media inovatif. Ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh. Jadi tidak harus seperti ini enggak. Jadi di sini deskripsi studi kasus itu menyebutkan topik kasus yang Anda uraikan. Terus kenapa topik itu penting? Itu intinya. Jadi ini saya contohkan. Bapak Ibu jangan lihat, oh ini SD untuk SD. Tidak. Memang SD apa nanti saya rubah-rubah kok. Tapi poinnya di sana yang penting ya Bapak Ibu. Poinnya yang disampaikan. Berarti model pembuatan studi kasus nanti Bu seperti ini modelnya, penulisannya. Iya. Iya. Nanti di akhir nanti setelah saya terangkan ini, saya akan kasih contoh-contoh punya mahasiswa saya sebelumnya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pada paragraf pertama, beberapa bulan yang lalu saat saya mengajar di kelas 4 SDN 1 Dauan Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu, silakan ini diganti. Ini Ya. juga bukan SD-nya saya ngajarnya di SMK Bapak Ibu. Ya. Saya dulu pernah menjadi dosen tapi di swasta.
Jadi kalau kemudian ada keputusan tidak boleh harus memilih NUPTK atau NI nomor induk dosen, maka saya pilih NUPTK karena saya eh, ini ya PNS ya. Jadi Bapak Ibu ini contoh ini bisa dihapus. Bapak Ibu di mana waktu PPL-nya? Bentar. Bentar ya Bapak Ibu, ini kok bisa balik. Oke. Kemudian saya menemukan beberapa masalah atau kasus. Jadi paragraf pertama itu menemukan kasusnya. Pada saat mengajar mata pelajaran IPA, saya melihat siswa-siswa saya kurang bersemangat dalam belajar. Jadi mau mapel apapun Bapak Ibu, yang kimia, fisika, biologi, bahasa Indonesia, PJOK, Retaker, yang sekarang pendidikan, wajib membuat studi kasus. Permasalahannya yang ada di kelasnya Bapak Ibu. Nah, di sini pada saat mengajar mata pelajaran IPA, saya melihat siswa-siswa saya kurang bersemangat dalam belajar. Mereka hanya duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengantuk mendengarkan saya. Ada juga siswa yang menaruh dagunya di atas meja. Mereka terlihat kurang termotivasi untuk belajar IPA mengenai materi rangkaian listrik. Kemudian saya mengajak siswa-siswa untuk berdiskusi mengenai persepsi mereka tentang materi rangkaian listrik. Nah, ini topiknya rangkaian listrik. Setelah berdiskusi, situasi yang ditemukan adalah siswa berpikir bahwa materi rangkaian listrik itu sulit, tidak bisa merangkainya, dan sulit hitung-hitungannya. Jelas Bapak Ibu di kelas tuh punya permasalahan seperti ini banyak. Dan sudah pernah dilakukan dengan berbagai cara. Cuma belum ditulis saja. Nah, oke. Yang kedua, Bapak itu berdasarkan pengamatan, berdasarkan hasil survei, boleh. Berdasarkan survei saya, nah boleh. Jadi pertama kasusnya, paragraf kedua berdasarkan survei, kemudian yang jelas ada nilainya, ada kognitifnya, kenapa kayak seperti ini, KKM-nya berapa persen yang dapat, itu paragraf kedua. Jadi berdasarkan pengamatan saya, selama mengajar IPA, siswa cenderung menunggu arahan saya. Duduk dia mendengarkan saya dan ada beberapa yang tidak memperhatikan saya menjelaskan materi. Saat saya memberikan pertanyaan, pemantik hampir sebagian besar siswa terdiam melihat saya dan hanya 2 orang siswa yang menjawab pertanyaan saya. Ketika saya meminta siswa untuk menanggapi jawaban temannya, siswa juga tidak memberikan respon. Ketika siswa juga diminta ke depan kelas untuk demonstrasi praktek mencoba, semua siswa tidak mau maju ke depan kelas. Hasil ulangan mapel IPA juga menunjukkan nilai yang kurang memuaskan, yaitu rata-rata 71, di mana hanya 45% siswa yang melampaui KKM. Jadi Bapak Ibu pastikan ada kognitifnya yang dimunculkan. Kalau Bapak Ibu sampai ada ini ya, siswa yang tidak memperlihatkan, yang tidak apa, siswa yang diam, kemudian tidak mendengarkan saya, kalau Bapak Ibu bisa ngitung, dari hasil observasi, dari pengamatan atau survei, 85% siswa tidak peduli terhadap gurunya, terhadap topik IPA, yaitu boleh, tapi minimal ada kognitifnya yang disampaikan di sini. Yang ketiga, paragraf ketiga, itu adalah kenapa topik yang Bapak Ibu angkat ini penting. Itu ada di paragraf ketiga. Sebagai seorang guru, saya tertantang untuk merubah cara siswa belajar mengenai rangkaian listrik. Materi ini sangat penting karena mereka akan berhadapan dengan listrik setiap saat. Mereka harus memiliki keterampilan bagaimana memanfaatkan dan terhindar dari kelalaian terkait listrik. Saya berharap siswa belajar IPA lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak-anak serta sesuai karakteristik mata pelajaran IPA. Sehingga saya berharap dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Sudah cukup Bapak Ibu, ini sudah banyak. Begitu. Jadi yang menjadi kenapa topik ini penting ada di paragraf ketiga. Kasusnya apa? Paragraf pertama. Kemudian paragraf keduanya menguatkan dengan nilai-nilai yang ada, data-data yang ada, bahwa yang kasus tersebut itu benar-benar terjadi. Begitu.
Dari sini paham Bapak Ibu? Deskripsi studi kasus? Oke. Ya Allah, paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Iya Bu, sudah ada ini. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Saya Ada yakin gambaran. Bapak Ibu ada gambaran ini. Nah, jadi mulai difikirkan nanti mau tidur dipikirkan, oh ini ya kasusnya yang saya tulis. Di paragraf ini Bapak Ibu mari bikin kalimat pokok dulu. Besok dibuka lagi ketika ada waktu lagi besok dibuka lagi. Pokoknya saya tunggu sampai nanti pertemuan ke-10 bisa saya koreksi. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Izin Ibu, Iya, boleh. berarti kalau sudah ada bisa kita kirim gitu nanti ya Bu, ke Japri gitu Kak Bu. Ya, nanti saya kasih linknya ya Bapak Ibu. Jadi biar tidak banyak, karena ini sepertinya pesertanya hampir 100. Jadi nanti saya kasih linknya, kalau sudah masukkan ke link, Ibu jabri saya. Jadi nanti kalau ada waktu luang itu saya di tengah-tengah rapat. Nanti saya koreksi, begitu. Baik. Kalau enak jauh-jauh hari itu kan ini Bu, enaknya itu kalau Bapak Ibu jauh-jauh hari, tidak apa ya, tidak mau revisi itu tidak kesusu ya. Apa ya bahasanya kesusu ya Bapak Ibu ya? Terburu-buru gitu. Oke. Izin Ini Bu, adalah tanya. boleh. Ah, ini Bu, untuk studi kasus ini apakah harus diangkat dari materi UKIN gitu Bu, atau boleh kita buat dari materi yang di siklus 1 gitu Bu? Boleh. Boleh dari materi apapun. Jadi tidak mau dari UPIN-nya ya Bapak Ibu, mau dari ini boleh. Oh. Dari Jadi pengalaman, kalau kan tidak menyebutkan itu, studi kasus ini tidak menyebutkan siklus, kemudian UKIN tidak menyebutkan apapun. Jadi menyebutkan Bapak Ibu menemui kasus dan memberikan solusinya. Ya Bu, ya. Gitu, Bu. Kecuali Ini Bu, kalau sedikit Bu ya mau tanya, kalau misalnya bukan saya kan dari SD gitu Bu, ya, PPL-nya ke SMA gitu. Jadi kan untuk studi kasusnya apa saya angkat yang di SMA-nya gitu Bu maksudnya? iya benar Bu. Benar, yang di SMA-nya. Ibu paling sudah ngajar di SD, kemudian dipanggil PPG-nya, Ibu SMA, begitu ya? Iya Bu. Iya, benar banyak kasus yang seperti itu, Bu. Jadi Ibu waktu PPL-nya saja, jangan waktu ngajarnya. Jangan SD-nya. Jadi waktu PPL-nya. Hmm. Berarti kita angkat studi kasus yang pas kita PPL-nya Ya, gitu Bu ya? iya. Jadi disesuaikan dengan pendidikannya Ibu, Bapak Ibu saat ini. Jadi banyak Bapak Ibu memang kasus yang ngajarnya SMP, kemudian harusnya ternyata dipanggilnya begitu berbeda. Tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, selain apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu mendengarkan informasi-informasi dari dosen. Kalau dosennya sudah mintanya ini, diikuti saja. Yang penting Bapak Ibu sudah ada gambaran. Nah, ketika dosennya nggak berikan apapun, nanti menjelang di-upload juga tidak mau dihubungi, yang menggunakan yang punya saya saja. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, Bapak Ibu saya jawab di chat ya. Nanti saya share di grupnya mapel masing-masing. Memang saya kumpulkan per mapel Bapak Ibu. Nanti biar berdiskusi kalau ada informasi-informasi apapun begitu. Kemudian ini Bapak Ibu ada analisis situasi berdasarkan kasus yang saya angkat. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan guru kelas 4 tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu deskripsinya tadi di guru kelas 4, ya berdiskusinya dengan guru atau rekan sesuai ya Bapak Ibu. Ya kalau SMA ya di SMA, mapel yang sama. Kemudian selain itu saya juga berharap mendapatkan cara-cara untuk mengatasi kasus yang saya angkat. Selain dengan rekan guru, saya juga membaca dari berbagai sumber terkait dengan kasus dan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Bapak Ibu juga menulisnya bisa bisa terkait dengan berbagai sumber seperti jurnal, buku, boleh. Saya juga membaca materi mengenai cara menyusun indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP, kalau Bapak Ibu menggunakan Pumer, kalau Bapak Ibu belum menggunakan Pumer, itu masih pakai yang K13, itu kita tidak pakai KKTP Bapak Ibu, pakai KKM.
Oke, saya berdiskusi dengan teman sejawat, ini yang paragraf kedua, mengenai pendapat beliau tentang kuis dan LKPD. Kalau Bapak Ibu membuat LKPD, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada kuisnya. Jadi Ibu mau membuat apa ini? Bagaimana cara mengukur pembelajarannya? Selain itu, saya bertanya kepada teman saya, guru penggerak di sekolah saya, tentang perumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini. Jadi kalau pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Nah, boleh itu biasanya erat sekali kaitannya dengan guru penggerak di sekolah ya Bapak Ibu atau bahkan Bapak Ibu guru penggerak sendiri nih. Nah, boleh disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu guru penggerak kemudian saya tidak berkolaborasi dengan nanti nilainya kecil. Meskipun Bapak Ibu guru penggerak silakan berdiskusi atau berkolaborasi dengan mungkin Waka kalau Bapak Ibu satu-satunya di sekolah atau dengan guru penggerak lain begitu untuk merumuskan KKTP ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada paragraf ketiga dari beberapa ide pembelajaran yang menarik. Bapak Ibu harus sudah memilih. Saya memilih pembelajaran berbasis masalah. Saya memilih pembelajaran PJBL. Saya memilih pembelajaran inquiry. Nah, yang pasti Bapak Ibu tahu dosennya Bapak Ibu itu senang pembelajaran apa. Yang besok bikin pembelajaran ini pasti Bapak Ibu tahu ya. Yang didukung dengan media pembelajaran inovatif untuk mengajarkan materi IPA topik rangkaian listrik. Nah, Bapak Ibu harus jeli benar memilih topiknya yang harus dipilih ya. Topik materinya yang harus dipilih Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan materi yang akan dibahas karena terkait rangkaian listrik banyak kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap siswa mengetahui permasalahan sehari-hari terkait rangkaian listrik. Selain itu, penggunaan media inovatif yang diperlukan sesuai kebutuhan atau karakteristik siswa. Bapak Ibu tidak boleh mengcopy tulisan saya ini karena mesti sudah di-share kemana-mana ini dengan saya dengan beberapa kelas yang ada. Mungkin saya rubah kelasnya, saya rubah topiknya. Bapak Ibu kalau seperti ini, tapi boleh memparafrase. Contoh gini, Rina pergi ke pasar. Ternyata tulisannya seperti itu. Bapak Ibu bisa merubah. Pasar adalah tujuan Rina pergi. Boleh. Oke. Di situ ya Bapak Ibu. Dari beberapa ide pembelajaran yang menarik. Nah, kasih kalimat-kalimat yang intinya sama tapi beda penulisan. Boleh. Di sini. Sebenarnya saya masih kesulitan. Ini paragraf yang keempat. Menemukan permasalahan sehari-hari yang bisa digunakan selama mengajar. Ini adalah tantangan hambatan. Saya juga kesulitan menemukan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan mampu bersesuaian dengan gaya belajar setiap siswa saya. Untuk itu, saya mencoba menyatakan kepada siswa berkaitan dengan media apa yang paling mereka sukai. Termasuk juga saya membuat beberapa pertanyaan harapan mereka ketika belajar dengan saya. Tetapi kolaborasi dengan teman sejawat, saya mampu mengatasi tantangan ini. Jangan lupa solusinya apa ini kalau Bapak Ibu ada kesulitan. Kalau di sini disampaikan berkolaborasi dengan teman sejawat akan mengatasi tantangan ini. Itu contoh ya Bapak Ibu. Oke, saya jawab dulu ada pertanyaan. Kalau studi kasus, apa ada hubungannya dengan best practice, Bu? Oke, baik. Studi kasus, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, studi kasus itu memang poin-poin pentingnya dari best practice yang Bapak Ibu lakukan. Beda Bu sama PTK, beda. PTK itu ada siklusnya, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Itu PTK Bapak Ibu. Best practice tidak ada. Jadi kalau studi kasus itu mininya dari best practice, boleh ada yang menyampaikan seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau studi kasus apa hubungannya dengan best practice? Oh, sama aja. Jadi mininya, ini mini. Sebelum Bapak Ibu membuat best practice, membuat studi kasus dulu. Jadi kalau best practice itu pengalaman terbaik Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu share kepada Bapak Ibu guru. Nah, bentuknya itu sebelum dan sesudah penilaiannya.
Jadi sebelum menggunakan best practice, semuanya pakai BJBL. Kemudian sesudah terlihatnya bagaimana membandingkannya. Kalau kalau PTK itu yang jelas-jelas ada permasalahan di dalam kelas, kemudian dilakukanlah treatment siklus 1, siklus 2. Kalau best practice tidak ada siklus. Oke. Tanya, Bu. Ya, Boleh? izin bertanya, Bu. Boleh? Oke, menyampaikan aja nggih, Bu. Eh, jadi kalau dari ke pengalaman saya, Bu, kemarin dari kampus itu mengenai studi kasus itu tidak ada arahan, gitu, Bu. Yang ada arahan itu hanya di best practice aja. Kalau masalah untuk studi kasus itu tidak ada sama sekali. Itu sih, Bu, pengalamannya. Jadi ya kami kemarin tuh ya sebisa-bisa itu aja. Nggih. Jadi syukur alhamdulillah di sini sudah sangat jelas, gitu, Bu. Jadi kalau mungkin kemarin saya masuk di sini agak mulai paham gitu Bu untuk runutannya. Kemarin itu pengalaman saya mengerjakan studi kasus ini kan samaannya dengan UKIN. Ya, Jadi nggih, mengerjakannya dengan UKIN. UKIN itu kan lumayan pengerjaannya nggih. betul. Kemudian Manajemen ditambah bayangkan dengan itu. studi kasus, nggih, ditambah dengan studi kasus yang memang tidak punya pengalaman sama sekali. Gitu, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik Bu Nunung. Jadi ini Nggih. pengalaman ya. Jadi Bu Nunung nanti sudah bisa memulai mengerjakan. Karena jadi mau retaker, mau sedang pendidikan tetap. Jadi nanti tetap Bapak Ibu kalau ternyata sudah selesai, saya bisa di Japri, eh, kita bisa diskusi ya. Jadi kita kurangnya di mana begitu. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian ya. Jangan kalau bingung itu bertanya. Gitu. Kita sekarang keluarga. Jadi Bapak Ibu ada apa yang dibingungkan di kampusnya, meskipun hanya curhat-curhat sedikit, oke. Tapi kadang-kadang kalau saya apa ya responnya masih lambat, insya Allah saya balas. Ya itu memang kadang-kadang makanya banyak yang bercerita, ada kampus tidak memberikan arahan apapun, dianggap bisa atau saya tidak mengerti kenapa kasus dosen kampus tidak memberikan arahan. Tetapi kalau memang Bapak Ibu kampusnya tidak memberikan arahan apapun, Bapak Ibu ikuti saya panduannya. Kalaupun kampus memberikan arahan, ikuti dosennya. Tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu gambarannya membuat studi kasus itu seperti apa. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga di sini Bapak Ibu ada yang namanya alternatif solusi. Nah, sudah mulai nih Bapak Ibu paragraf pertama ini Bapak Ibu implementasi dari pembelajaran berbasis masalah seperti apa di kelasnya Bapak Ibu itu di paragraf pertama. Nah, paragraf kedua sumber daya yang dipakai Bapak Ibu itu bagaimana? Kemudian yang ketiga tidak lupa izin kepala sekolah. Itu intinya. Sesuai dengan hasil diskusi di paragraf pertama, untuk mengatasi kasus di pembelajaran saya, maka saya melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan media inovatif yang sesuai karakteristik siswa. Saya mengawali dengan membuka kelas dan memberikan beberapa permasalahan sehari-hari terkait materi rangkaian listrik. Saya berikan orientasi permasalahan dengan menggunakan berbagai media, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk video, dengan rekaman suara, dengan menyajikan masalah berbentuk gambar. Nah, ini medianya ya Bapak Ibu. Anak-anak semakin semangat untuk belajar karena memperoleh berbagai media inovatif sesuai karakteristiknya. Bapak Ibu medianya juga bisa disebutkan ya Bapak Ibu. Saya menggunakan pet, pet Colorado, pet apa dengan materinya disebutkan boleh. Langsung aplikasi boleh. Setelah orientasi permasalahan, siswa saya ajak untuk melakukan praktikum sederhana berkaitan rangkaian listrik. Jadi saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan saya berikan alat serta bahan sehingga setiap kelompok dapat mencoba membuat rangkaian listrik. Saya melihat siswa saya sangat semangat untuk belajar. Mereka asik mencoba rangkaian yang dibuat. Tidak hanya praktikum, saya juga mengajak siswa untuk mengamati rangkaian listrik yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas. Mereka semakin senang belajar karena melihat langsung implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. Kemudian sumber daya. Paragraf yang kedua, sumber daya yang saya manfaatkan tidak memakan biaya terlalu banyak karena saya hanya membutuhkan baterai, lampu senter, dan beberapa kabel yang sudah ada di kit IPA sekolah. Selain itu, media inovatif yang digunakan saya buat sendiri, baik rekaman video atau rekaman suara, tetapi gambar saya cari di Google. Oke. Tidak lupa saya izin kepada kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran dengan juga melakukan observasi atau pengamatan rangkaian listrik yang ada di sekolah. Nah, itu. Jadi kalau saya sudah pakai kalimat tidak lupa saya izin kepada kepala sekolah, Bapak Ibu jangan pakai kalimat itu. Jadi boleh dulu. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya izin kepada kepala sekolah. Nah, ditambahi diimprovisasi. Jadi biar kalau dilakukan plagiarism checker tidak sama begitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang keempat, jadi ada yang keempat Bapak Ibu, ini yang terakhir. Setelah menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang dibantu dengan media inovatif, saya melihat siswa saya senang dalam belajar. Siswa tampak antusias dengan masalah kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan dengan berbagai media. Para siswa tidak hanya menyimak, tetapi mereka juga bertanya kepada saya dan kepada siswa lainnya. Siswa lain juga aktif menanggapi pertanyaan yang saya ajukan dan yang diajukan oleh kelompok lain. Nah, kemudian siswa juga terlihat aktif mengikuti pembelajaran karena mereka sangat aktif melakukan praktikum mengenai rangkaian listrik. Mereka aktif berkolaborasi dan mempresentasikan hasil. Kalau Bapak Ibu membuat seperti ini, oke. Kalau ditambahi berdasarkan observasi, begitu, siswa tampak antusias, boleh. Siswa yang menyatakan senang dengan pembelajaran ini ada 80%. Boleh tambah bagus, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, hasilnya kognitifnya juga harus muncul. Yang kedua, jadi paragraf kedua, pembelajaran IPA kali ini tidak lagi membosankan. Begitu ungkapan yang disampaikan oleh beberapa siswa. Jadi Bapak Ibu bisa menyebarkan angket, apakah kalian senang, merefleksi ya namanya Bapak Ibu, yang ngomong senang, yang biasa, nah itu berapa persen. Sampaikan yang senang saja, yang bagus-bagus. Siswa sangat termotivasi dan belajar IPA karena pembelajarannya kali ini sangat menyenangkan. Siswa mampu melakukan praktikum dan dapat memahami materi dengan lebih baik. Kemudian siswa juga sangat senang dengan berbagai media inovatif yang saya berikan karena sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Kemudian paragraf yang ketiga ini itu hasilnya dari kognisi Bapak Ibu. Oke. Jadi hasilnya selain motivasi belajar IPA. Oke. Selain motivasi belajar IPA, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Selain motivasi belajar IPA yang meningkat, saya juga melakukan evaluasi dengan memberikan kuis berbentuk pilihan ganda dengan lembar jawaban komputer. Mereka hanya menebalkan jawaban yang mereka pilih. Supaya lebih cepat, saya periksa hasil evaluasi siswa dengan aplikasi Zipgrade. Ini termasuk teknologinya masuk Bapak Ibu untuk penilaian. Setelah saya analisis, hanya 3 orang dari 30 siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM. Sedangkan 27 orang siswa, 90% memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Gampang kan? Nggak banyak-banyak. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang dapat studi kasus itu sampai 9 lembar, saya juga, aduh. Kalau saya kan cuma guru pamong ya, yang menerangkan jelas punya wewenang adalah dosen. Kalau dosennya tidak memberikan apapun, arahan, itu kadang bikinnya mahasiswa itu sampai panjang-panjang, kasihan juga. Oke.
Eh, Izin Dulu. bertanya, Bu. Boleh. Apa namanya untuk susunan per paragraf itu memang udah baku gitu Bu, ya, nggak ada, nggak boleh kita ini kan lagi Bu, menyesuaikan aja Bu. Oke, baik. Ini tidak baku ya, Bapak. Ini saya buat semudah mungkin agar bisa Bapak Ibu bisa per paragraf itu bisa melihat sesuai dengan indikator penilaiannya tadi. Ini tidak baku. Nah, umpama ternyata seperti deskripsi kasus, Bapak Ibu pengen nilainya dulu, dikeluarkan nilainya dulu, begitu. Tidak masalah nilainya rendah. Anak-anak memiliki nilai rendah dengan KKM seperti ini boleh, begitu. Ini runtutannya mempermudah Bapak Ibu, saya sesuaikan dengan indikator penilaian, kemudian saya sesuaikan bahwa di sini itu topik penting, mengapa penting. Nah, itu biar runtut Bapak Ibu. Oke Bu, Nah, berarti begitu. apa namanya intinya yang Ibu masukkan ini udah menjadi indikator penilaian Bu ya. Ya, Iya, jadi oke nanti Bu, Bapak Ibu makasih. bisa mengembangkan. Ya, Sama-sama Bapak terima Rizka. kasih Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Oke. Oke, Bapak Izin Ibu bertanya, Bu. boleh. Bu, studi kasus ini beda ya sama PTK, Bu? Beda sekali. Jadi PTK itu kan kalau kita buat itu ada 120 halaman, begitu. Kemudian ada siklus satu, siklus 2. Nah, bab 1. Kalau Bapak Ibu, ini jam berapa ya? Kalau saya bisa PTK, bisa ini sendiri, boleh. Bahas sebentar sebelum SJT besok. Oke. Bapak Ibu, ini saya contohkan pembuatan studi kasus. Ini miliknya teman biologi yang kemarin tuh di-share. Bisa bisa di karena sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah lulus. Bentar. Nah, itu sudah saya pinjamkan ya. Jadi ini adalah contohnya penulisan. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ini covernya ya Bapak Ibu. Covernya studi kasus, kemudian judulnya apa. Nah, ini contohnya adalah kurangan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran biologi kelas 11. Kemudian ada covernya, logonya kampusnya Bapak Ibu. Diajukan sebagai salah satu tugas pendidikan profesi guru oleh siapa Bapak Ibu. Kemudian ini adalah cover, ini contoh cover. Nah, kemudian baru studi kasus, deskripsi studi kasus. Oke. Dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ingin tahu ini. Ingin tahu ini deskripsi studi kasus itu sudah ada berapa huruf ya begitu. Bapak Ibu blok saja. Kemudian dari di blok itu hasil di blok. Setelah di blok, Bapak Ibu klik review. Setelah klik review ada word count, klik. Nah, kata-katanya itu ada 146 kata. Ini ada word ya Bapak Ibu, 146 kata. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi tidak dihitung satu-satu. Jadi nanti kurang ditambahi, kelebihan dikurangi. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Jelas? Jadi kayak mana ya Bu? Di Worldcon itu di mana ya Bu? Saya baru baru kembali ke ini baru lihat Bu. Oke, baik. Ini di blok dulu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah di blok, Bapak Ibu klik review. Review, oke Bu. Setelah klik review itu ada word count. Dari sini kelihatan word count-nya. Oke, diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Apa jendela seperti ini. Itu ada word kata-kata di sini page halaman 1. Wordnya 146 kata. Kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikurangi Bapak Ibu. Kalau bisa cukup pas sesuai dengan ini ya. Yang penting inti-intinya yang saya sampaikan tadi ada. Jadi yang pertama kasusnya, topiknya apa yang diangkat, kenapa topik itu penting. Kasusnya ada di deskripsi. Yang penting intinya itu. Nah, jadi tidak usah terlalu panjang-panjang, kemudian nggak dapat intinya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan mengenai jumlah kata? Oke, sama juga Berarti, yang Bu, boleh. berarti harus benar-benar pas gitu ya Bu ya?
Kalau saya sarankan seperti itu. Kalau dosennya tidak memberikan arahan apapun Bapak Ibu, maka ya harus benar-benar pas lah. Dan poin-poin pentingnya harus tersampaikan ya Bapak Ibu. Jadi diklik review lagi, kemudian word count. Jadi kata-katanya ada 232. Nah, ini sudah cukup. Yang diminta 250. Paling banyak di sini 232 maka cukup. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mulai 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 dicicil kalimatnya. Ini alternatif solusi, kemudian ada evaluasi. Gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah gampang lah. Nanti insya Allah juga saya share mungkin Bapak Ibu untuk membandingkan ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan mengcopy. Karena ini nanti kalau mengcopy Bapak Ibu akan rugi sendiri begitu maksud saya. Saya mengingatkan lagi. Tapi minimal dapat gambarannya, nyusun kalimatnya, covernya yang bagus. Nah, itu ada. Ini termasuk penilaian UP kelulusan Bapak Ibu. Saya berharap nilainya 100 sesuai indikator. Nah, karena apa? Karena ini bisa didiskusikan, bisa maksudnya dibuat dicecil. Kenapa ini harus 100? Jadi akan Izin Bu, menolong ketika PJK itu berkurang nilainya. Oke, ada yang ditanyakan Bu? ini Bu untuk di covernya itu lambangnya itu apa lambang SMA kita atau lambang tempat Nama Lambang kita kampus. kampus, ini lambang kampus. universitas, Kampus. nama kampusnya Bu ya? Iya, Kampus Ya, kita ikut PPG nih ya. ya betul. Oh ya. iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sebentar, saya tak baca. Studi kasus ini yang dibuat berdasarkan PPL 1 dan PPL 2 ya, Bu. Bolehkah kasus yang ditulis dari siklus 1 dan siklus 2? Oke, Bapak Ibu, karena di sini tidak menyebutkan PPL, Bapak Ibu jangan menyebutkan PPL 1, PPL 2, nggak usah. Jadi menyebutkan kasus siswa yang pernah Bapak Ibu temui. Tidak usah menyebutkan PPL 1 atau PPL 2. Diambil di PPL 1 atau PPL 2, boleh. Di mana-mana boleh. Yang penting Bapak Ibu tidak disebutkan PPL-nya, tapi ada kasus yang Bapak Ibu temui, terus solusinya apa? Begitu. Izin Bu, untuk di bawah nama itu Bu, apa nomor UKG kita taruh atau apa tuh Bu? Ini nomornya mahasiswa ya Bu kayaknya ya? Oh, nomor mahasiswa. Bukan nggak dikasih itu. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Studi kasus ini disertai dengan literatur, Bu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan ya. Studi kasus ini tidak disertai literatur, tapi murni hasil pengalaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah PBG Daljab. Tapi kalau Bapak Ibu adalah PPG Prajabatan, nah kan Bapak Ibu tidak punya kelas nih, tidak punya sekolah begitu. Bapak Ibu bisa, kalau saya di Prajab biasanya mendampingi mahasiswa Prajabatan, Prajab, PPG Prajab itu boleh ada literaturnya. Tetapi Bapak Ibu, jika nanti dosennya Bapak Ibu memberikan contoh, ada literaturnya, kemudian harus ada literaturnya, ya diikuti saja. Karena yang menilai kan beliau. Begitu. Kalau Bapak Ibu dosennya tidak memberikan apapun, ikuti yang miliknya saya. Itu sudah sesuai dengan sesuai dengan penilaian ya, penilaian dan panduan tadi. Ya, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Bu, berarti Boleh. Bu untuk studi kasus ini Bu, nama yang nggak ada pewawancara, misal ada namanya gitu, nggak usah kita taruh gitu Bu. Apa kita wawancara kepala sekolah atau ini atau itu rekan sejawat, nggak usah kita taruh namanya di sini Bu ya? Boleh, boleh. Kalau wawancara kepala sekolah berdasarkan diskusi saya dengan kepala sekolah, Bapak ini boleh. Tidak disebutkan tidak apa-apa. Oh, boleh Yang kita penting sebutkan nama kepala sekolahnya atau nama rekan sejawat boleh. kita gitu Bu ya? Boleh. Yang penting izin kepala sekolah dan rekan sejawatnya mau disebutkan namanya Ibu. Begitu. Oke. Kemudian boleh disebutkan itu sebagai bentuk kerjasama dengan rekan sejawat. Jadi pihak mana saja yang dilibatkan. Itu masuk ke penilaian. Ya, ada lagi Bapak Ibu?
nama rekan sejawat, jabatan dia gitu. Boleh kita masukin gitu, Bu ya. Boleh. Boleh, Bu. Yang penting kata-katanya anu ya Bapak Ibu cukup. Karena itu tidak menjadi apa ya penilaian ke nama begitu. Ternyata kok ternyata lebihan ya dihapus ya Bapak. Yang penting poin-poin yang disampaikan untuk indikator penilaian ini sudah terpenuhi. Oke, ada lagi? Mumpung kita ketemu Bapak Ibu. Renang Bapak Ibu besok ada tugas PPL, tidak bisa ketemu saya begitu. Ketemu rekamannya saja. Iya. Ibu, Tapi mohon ini tanya, Bu. Boleh. Ya, Ya, begini, saya ini kan retaker, Bu. ya. Kemarin kebetulan UP-nya belum lulus. Nah, tadi Ibu bilang walaupun retaker, kita tetap bikin studi kasus. Nah, Betul. bagaimana apakah studi kasusnya ini kita upload? Kalau di-upload, Bu, kemana kita menguploadnya seperti itu, Bu? Karena alhamdulillahnya UKIN-nya kemarin lolos, Bu. Bagaimana caranya itu, Bu? Oke, baik. Ibu dari kampus mana, Bu? Yang Kemarin kemarin dari... kampus dari Unri, Bu, Riau. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi, undangan sosialisasi dari kampus sebelum ujian ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dicari kenapa nggak, semuanya Bapak Ibu nggak daftar nih. Nanti dicari kenapa nggak daftar dan lain-lain itu ditanya biasanya. Kalau masih ya, kemudian nanti ada uploadnya sendiri Bu Heni. Jangan khawatir, Insya Allah itu ada. Jadi kampus nanti akan memberikan link upload sendiri untuk Bapak Ibu retaker. Yang penting Begitu. buat dulu ya. Jadi kalau sudah Ya, buat, linknya disiapkan, kita kan enak gitu. iya. Sudah siap, Bu ya. Ya sudah Ya, Bu. siap, enak. Kemudian bikin yang baru aja. Oh kemarin mungkin kurang nih, kurang A. Nah dari penjelasan saya kan Bapak Ibu bisa sudah mulai, oh ini harus saya perbarui, di, gitu ya Bu Heni ya. Nah, iya, Oke. Bu. Hmm. Oke Bapak Ibu ada Makasih, yang Bu. lain? Sama-sama. Kalau ini contohnya dari teman kita biologi, ini ada Nana Sujana 2004. Kalau memang dosennya itu masih menginginkan seperti itu, diikuti Bapak Ibu. Kemudian ini dibuat satu paragraf semua boleh. Yang penting topiknya apa di sini. Nah, topik yang diambil, kemudian kenapa mengambil topik itu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Nanti ini bisa saya share Bapak Ibu, jangan khawatir. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, pasti Bapak Ibu kan pengen bingung contohnya seperti apa, ini seperti apa, begitu. Nanti saya share di grup masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu meskipun mapel apapun, em, caranya membuat secara umum sudah saya sampaikan. Nanti materinya pasti Bapak Ibu sudah punya gambaran materi apa yang paling banyak menemui, yang banyak ditemui ya, kasus-kasus di kelasnya Bapak Ibu. Oke, Ibu, ini Ibu, Bu, ada yang nanti dengar kalau lagi? Ibu izin, Bu, Rahma, Iya, Bu izin, Bu, nanti kalau Ibu share nanti berikan juga contoh fisika salah satunya ya, Bu ya. coba saya lihat ya Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh Gambaran, saya Bu. itu tidak Ibu, menyimpan tuh Bapak Ibu. Kekurangan saya itu tidak menyimpan. oh Coba kalau ada nanti saya share ya Bapak Ibu. Walaupun iya, Bu, ini untuk memancing ada, kosakata aja, Bu. ya saya share. Ya, Bu, siap. Makasih, Kadang-kadang Bu. saya harus izin dulu ya Bapak Ibu. Karena kan Iya, saya kalau menjadi guru pamong menilai juga tidak boleh saya share. Tapi kalau memang mahasiswanya itu ternyata Bu, saya bisa nggak apa-apa Bu untuk teman-teman. Nah oke, berarti sudah lulus. Kemudian kayak Bapak Ibu setelah lulus sama Bu nanti punya saya di share ya Bapak Ibu. Anu nggak apa-apa. Oke, oh, siap. gitu, Saya Bu. cari dulu ya. Iya, Bu, untuk memancing kosakatanya itu kadang kan mandet kita kan, Bu. Jadi terpancing itu datang inti lagi gitu, Bu. Kalau udah banyak literasinya kan, Bu. Makasih, Iya. Bu. Oh, sama-sama. Ibu juga bisa Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mungkin pingin kosakatanya banyak tentang studi kasus, Bapak Ibu buka aja Google Scholar atau Google Cendikia. Pernah Google, buka ya Bapak Ibu? Google Pernah Scholar, Bu. buka kan? Hah? Iya, Scholar. studi kasus fisika.
Oh, studi kasus. Google Scholar. Nah, Terus Google Cendekia, Bu ya. ya, betul. Terus Bapak Ibu masukkan kata-katanya studi kasus pembelajaran fisika. Itu keluar semua Bapak Ibu. Nah, bisa Ya, ya. Bu. Ya, Bu. Itu. Itu nanti keluar semua Bapak Ibu mau yang seperti apa. Meskipun kalimatnya panjang-panjang mungkin ada yang sampai 12 eh, lembarannya, tapi Bapak Ibu kan itu hanya Bapak Ibu kan hanya butuh kosakatanya kan. Nah, nanti kan bisa meresum itu sesuai dengan indikator yang saya sampaikan tadi. Gitu. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita itu kisi-kisinya seperti ini. Kisi-kisi SJT dan PCK UKM PPG dalam jabatan ini keluar Desember kemarin Bapak Ibu. Jadi ini yang terbaru. Bentar. Jadi kisi-kisinya Bapak Ibu. Kekecilan, Bu. Bu, kekecilan, Bu. Nggak nampak. Iya. Iya, Bu, kekecilan, Makanya Bu. saya ngomong sama Nggak jelas, teman-teman. Bu, kecilan. Oke, saya besarkan ya Bapak. Jadi biar pertemuan ini Baik, Bu. penting karena eh, studi kasus harus buat. Bentar. JT dan PCK. Oke. Besar sedikit lagi, Bu. Oke, bisa. Sebentar. Besar sedikit. Udah, Bu. Udah. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi kita itu sekarang seperti ini kisi-kisinya SJT dan PJK. Kemudian studi kasus sudah saya sampaikan cara membuatannya. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran. Kemudian SJT itu 10 soal. KL PPG 1 mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi, berjiwa wirausaha. Jadi ada ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, keadilan, profesional, ethical maturity atau kematangan emosi, berjiwa wirausaha. Nah, itu 10 soal. Kemudian KKL PPG 2 itu kita akan bahas di pertemuan kedua, yaitu 2 hari lagi. Jadi besok saya mengajar kelompok yang lain, kemudian Rebo kita ketemu lagi Bapak Ibu. Di sini adalah menyusun tujuan dan indikator pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini semua mapel sama cara mencarinya. Cuma kadang-kadang hanya menyebutkan indikator atau mapel apa saja. Di soal hanya seperti itu. Tapi cara mencarinya dari SD sampai SMA, SMK sama. Kalau saya sering dikirimi soal-soal oleh Bapak Ibu yang mau ujian atau setelah ujian itu saya dikirim soal untuk dibahas. Nah, begitu. Itu kadang soal SD sama SMK itu hanya beda nama guru, begitu. Hanya beda mapel, yang lainnya sama kalimatnya. Itu yang saya kadang temui. Kenapa saya berani menyampurkan Bapak Ibu dari pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokusnya sama konsepnya, ya Bapak Ibu. Jadi tujuan dan indikator pembelajaran. Ini merumuskan indikator, tujuan pembelajaran. Nah, besok seperti apa itu pertemuan kita yang kedua. Kemudian ada KKL PPG 3. Itu pertemuan kita yang ketiga. Mengenai analisis struktur materi ajar. Nah, ini adalah profesional yang dipedagogikan. Kenapa saya nanti biologi akan mendapatkan pembelajaran dengan guru profesional 1 kali, yaitu untuk mapel ini. Kalau fisika, saya temui dari pengalaman bertanya, bertanya, berdiskusi dengan teman-teman selesai ujian itu pure semuanya fisika, begitu. Jadi fisika, pedagogi fisika sudah. Begitu. Kemudian kalau kimia, ya kimia. Kemudian ada yang masih pakai CP-nya fisika, masih pakai CP-nya biologi, begitu. Tapi konsepnya sama, Bapak Ibu. Kemudian ada KL PPG 4. Nanti kita juga belajar selanjutnya itu tentang apa?
tentang pembelajaran, rencana pembelajaran Bapak Ibu. Merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, dan pendekatan yang relevan. Ini adalah merancang pembelajaran. Bapak Ibu sudah disuruh membuat RPP, modul ajar sama dosennya sekarang. Nah, ini juga soalnya seperti apa, maka akan saya bahas. Kemudian ada KL PPG 5 itu tentang pelaksanaan pembelajaran, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, lingkungan belajar aman dan nyaman, akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Ini nanti juga 10 soal. Kemudian KKL PPG 6 kita akan bahas satu pertemuan. Meskipun Bapak Ibu, jadi saya tuh nanti ini mungkin panjang ya Bapak Ibu. Nanti saya 1 jam minimal saya ketemu dengan Bapak Ibu 1 jam. Saya tidak mau nanti menumpuk di belakang mulai jam 6 nanti mau ujian sampai jam 11 malam. Dari pengalaman saya itu yang aktif nanti jam 11 itu cuma 2 orang, yang lainnya tidak aktif Bapak Ibu. Jadi saya mending sedikit 1 jam ketemu Bapak Ibu, kemudian kita diskusi 1 jam. Jadi Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu lelah, PPL banyak sekali tugasnya dan nanti semakin mepet ujian Bapak Ibu semakin banyak gitu. Jadi memang ayo kita ketemu 1 jam minimal lah. Saya juga kalau panjang-panjang juga kasihan sama yang timur-timur, maksudnya daerah timur itu kan sudah malam begitu. Yang penting kita dapat poinnya. Jadi di sini evaluasi itu seperti apa? Jadi evaluasi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada kognitif. Kognitif itu pengetahuan dilakukan biasanya instrumennya adalah tes penugasan, tes tulis, kemudian tes lisan. Nah ini harus hafal bentuknya seperti apa. Psikomotor atau keterampilan itu ada 4. Ada tes unjuk kerja, portofolio, nah itu. Kemudian afektif itu kita ada utama, kemudian ada instrumennya adalah observasi. Biasanya menilai teman sendiri. Nah, itu jadi nanti harus hafal memang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus hafal namanya KKO, kata kerja operasional. Itu dipakai mulai tujuan pembelajaran sampai evaluasi. Nah, itu besok kita bahas bongkar satu-satu minimal 1 jam. Bapak Ibu fresh, nggak lebih dari itulah, mungkin nggak terlalu lama, nggak sampai 2 jam lah kita. Tapi ketemu begitu. Tidak saya insya Allah saya berusaha tidak akan membuat KKL PPG terus dikumpulkan sama KKL PPG 6 sama 7 satu malam itu. Kemudian ini KL PPG 7 yaitu tentang refleksi. Nah, ini baru Bapak Ibu. Biasanya masih seperti refleksi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi. Nah, itu sama dengan seperti ya, kita PTK begitu. Kemudian ada yang namanya KL PPG 8 yaitu tentang PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu mulai praktek baik, publikasi, sharing, karya inovasi, pencarian informasi baru atau diklat, jejaring, dan kolaborasi. Ini adalah kisi-kisi baru yang ini. Jadi yang belum, yang dulu-dulu yang pakai 120 soal tidak ada. Nah, begitu. Nanti di akhir kita akan melakukan evaluasi atau saya, kalau Bapak Ibu banyak yang mengirimkan studi kasusnya sudah selesai di pertemuan ke-10, maka saya akan merevisi sedikit-sedikit. Gitu. Jadi biar utuh Bapak Ibu dapatnya. Kalau biasanya di bimbel lain itu kadang cuma SJT saja atau PJK, tapi studi kasusnya tidak. Tapi saya karena saya kemarin dari pengalaman saya kok teman-teman terbantu dari studi kasus. Jadi saya kemarin teman-teman setelah ujian tuh ketemu, wah wajahnya merah semua. Mungkin pengalamannya bercerita ya Bapak Ibu, mungkin ada teman yang bercerita, oh wajahnya merah semua karena PJK-nya sulit begitu. Tapi saya yakin pada saat itu karena saya tahu studi kasusnya teman-teman ini bagus. Saya yakin teman-teman lulus karena studi kasusnya bagus. Baru bisa tidur. Ketika pengumuman lulus semua fisika itu. Yang memang biologi belum lulus 1. Karena memang yang saya sampaikan tadi studi kasusnya saya belum pernah melihat begitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak kita bisa ketemu tatap muka meskipun 1 jam. Dengan Bapak Ibu mungkin dengan capek sehari sama tiduran, sama mendengarkan saya. Nanti bertanya begitu. Jadi kalau nggak bisa bertanya, ada diskusi. Begitu ya Bapak Ibu.
Jeda Ya, Bu. malam-malam. Ya. Bu, nanti kirim kisi-kisinya. Ya, saya kirim semua. Kemudian nanti kisi-kisinya boleh. Nanti kisi-kisi contoh PPT, kemudian contoh studi kasus bisa saya share. Karena memang yang punya sudah mengizinkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ini karena hampir jam 9. Besok, kalau jam 9-nya WIB ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Ya. di kita itu tambah-tambah lebih malam lagi. Besok insya Allah nanti saya share juga rekamannya, kemudian jadwalnya kapan kita ketemu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, saya akhiri pembelajaran kita malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Alhamdulillah. Sama-sama. Tadi ada Terima yang kasih bertanya. banyak ya, Bu, atas Sama-sama Bapak Ibu. Selalu informasinya. dijaga kesehatannya. Semoga saat ujian Bapak Ibu sehat. Jadi memang vitamin itu butuh Bapak Ibu. Amin. Ya, berkumpul dengan teman-teman yang selalu Oke. memotivasi Bapak Ibu. Jangan menjatuhkan. Nanti Bapak Ibu Ya. kalau aduh capek apa. Enggak mengerjakan tugas. Yang penting saling memotivasi. Sehat selalu itu yang penting Bapak Ibu. Oke. Selamat Ibu. beristirahat. Assalamualaikum Ya, Bu, warahmatullahi terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Sama-sama. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kasih, Bu. Bu. Sama-sama.